Sudah kelompoknya Fitri, Puput, Nesa, Windy sudah selesai dibahas semua, Kak? Halo? Iya, Bapak. Hari ini tinggal kelompok 7, kelompok 8 dan juga 9. Untuk kelompok 6 dan juga 7 sudah selesai semua. Baik saya tanggapi maupun kelompoknya sudah semua ya? Ya, Bapak. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jamnya lewat banyak. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita membahas, nanti akan ada teknis UTS-nya akan dimulai next week. Sebelum itu saya ingin presensi terlebih dahulu. Silahkan on cam dan fitur raise hand-nya diaktifkan. Akan dipanggil per 3 atau 4 orang ya. Alvina, Afida, Coki. Satu, dua, satu lagi belum ada kabar. Ya, boleh turunkan. Kemudian Puja Nisvan Parsa. Oke, yang satunya belum ada kabar ya. Turunkan Puja, Sam, Amel, Windy. Sam, tadi Amel kok hilang? Sam, Amel, Windy ada? Oke, Windy. Oke, turunkan Elvika, Hafsah, Nesa. Oke, oke, turunkan Melati, Dekla, Iyat. Bapak mohon maaf, kameranya nggak bisa nyala. Oh ya, Dekla, terima kasih. Konfirmasi silakan diketik ya, Baik, biar Pak. ada keterangan. Sebentar, satu lagi. Ya, turunkan. Bentar. Felicia Nina. Ya, sudah turunkan. Ray Nailah Dias. 1, 2, 3. Oke, ya, turunkan. Kemudian Alve Hans Angel. Ya, sudah turunkan. Nadia Ola Anissa. Ya, sudah turunkan. Paulina Fitri Tasha. Satu lagi nggak ada ya. Oke, turunkan. Ina Geraldine Febri. Oke, turunkan. Alfi Afifa Sania. Ya, turunkan. Puput Raffi Rifa Gina. Yang tidak ada siapa ini? Gina kemana Gina? Ada kabar ya? Saya hadir, Pak. Oh, baru terlihat, maaf. Oke, sudah. Paulina, Coki, Parsa, Nisvan, Windy. Oh, itu Coki. Benar. Coki, sudah Coki, turunkan. Nisvan ada? Parsa sudah ada? Ya, turunkan. Nisvan belum ada kabar ya? Silakan diletakkan di kolom chat untuk konfirmasi off cam-nya. Jika tidak, nanti tiba-tiba keluar dari ruangan, jangan salahkan Alfi. Saya atur dulu Alfi sebagai mana Alfi.
Ini dia, Alfi saya jadikan fokus ya, silakan ditata. Kemudian sebentar, UTS dulu ya. Oke, UTS dulu. Oh ya, sebelum UTS silahkan diisi sambil nanti kelas berjalan untuk weekly question yang ke-6. Ke-6 ya, betul ya? Ke-6. Saya mau cek dulu isian kalian ini. Target. Oke. Kelas manajemen investasi, targetnya oke, effortnya 90, 80, 75, baiklah. Oke, mari kita lihat apakah targetnya sesuai dengan realisasi. Silahkan diisi. Ini dia. Alfi sudah disiapkan ya untuk bantuannya, kolom-kolomnya disesuaikan. Nah, ini ada sebuah pepatah dari Cicero. Sebuah ruangan tanpa buku diibaratkan tubuh tanpa jiwa. Jadi jika kalian tidak memiliki buku sama sekali ya sangat disayangkan kan, jiwanya kosong. Itu menurut Cicero. Ilmu, langsung saja, berapa rata-rata waktu yang dialokasikan untuk belajar. Definisi belajar saya kembalikan ke kalian masing-masing. Kita punya waktu 168 jam per week. Berapa rata-rata waktu dalam satu pekan yang digunakan untuk belajar menurut kalian masing-masing? Cut off-nya semester ini ya, tidak perlu mengingat-ingat yang sudah sebelum-sebelumnya. Di semester ini kira-kira berapa sih rata-rata belajarnya? Ini intervalnya. Alfi boleh di screenshot barangkali jika dibutuhkan intervalnya. Antara 1 sampai 7 ada di interval berapa? Kira-kira. Kemudian jawabannya seperti ini, nanti diisikan degree of confidence atau level seberapa yakin Anda dengan jawabannya dan seberapa kuat effortnya. Yang kedua, kolom kedua yang bisa dibandingkan setelah waktu adalah persentase atau rasio. Berapa alokasi dana, berapa persen alokasi dana yang Anda miliki untuk menunjang keberhasilan studi. Oke, misalkan ini hanya semisalnya aja, beli buku, fotokopi, dan sebagainya. Apakah kalian nanti menggunakan dananya, saya begadang, nongkrong gitu kan, main game supaya tidak stres atau jenuh belajar untuk menambah semangat ya, itu jika definisinya seperti itu silahkan. Intinya kembali kepada masing-masing. Ini intervalnya, ada di interval berapa alokasi marginal propensity to consume untuk menunjang studi itu berapa sih? Silahkan kalian hitung. Nanti contoh jawabannya seperti ini. 1, waktu, berapa jam rata-rata yang digunakan, dan berapa persen alokasi dana yang digunakan untuk menunjang keberhasilan studinya. Oke, itu ya untuk Alfi. Bisa di screenshot jawabannya sebagai contoh. Sebelum saya serahkan ke kelompok 8 dan 9 secara bergantian, akan saya jelaskan tentang UTS-nya terlebih dahulu. Sebentar. Tentang UTS-nya supaya lebih detail lagi, ini saya sudah siapkan untuk apa saja yang harus dicantumkan gitu kan. Nah, di sini untuk UTS-nya sebentar. Lihat, UTS manajemen investasi akan dimulai next week. Semoga selesai 2 pekan, kalau tidak ya berarti 3 pekan. Next week kita akan mulai mungkin 10 atau sampai 15 atau sampai 20. Nah, ini adalah representatif atau implementasi dari apa yang saya sampaikan di critical thinking, yaitu kita membaca tanda-tanda. Anggaplah ayatnya adalah mata kuliah manajemen investasi, tazkiyahnya adalah pemilihan instrumen investasi yang kalian pilih nantinya, kemudian taklimul hikmah adalah bentuk dari diseminasi atas instrumen atau pilihan di mana kalian berinvestasi. Dan saya rasa ini sudah saya sounding jauh-jauh hari, namun perlu teknis. Saya rasa 7 hari sebelum pelaksanaan masih cukup ya untuk memfinalisasi. Adapun
pelaksanaannya harusnya sudah sejak lama dilakukan. Kemudian nanti di materi presentasi silahkan ditulis kelompok berapa dan nama mahasiswa beserta nomor presensi jika diperlukan untuk jaga-jaga. Kemudian judul mid testnya apa? Saya siapkan dulu ininya, draftnya dulu. Atau minta tolong Alfi untuk menyiapkan folder pengumpulan investasinya ya, berupa PDF maupun PPT boleh, yang penting nanti menunjukkan investasi sudah dikumpulkan per tanggal 3 Mei ya, jam 12. Lewat itu saya anggap injury time, berarti kalau ada injury time pengumpulannya ada konsekuensi pengurangan nilai. Itu silahkan nanti diupload, diletakkan di draft. Sebentar, draftnya saya rasa sebentar. Saya coba buatkan draft dulu untuk kelas ini. Mana nih GC genap 14, sebentar. Saya masih melihat ini semester berapa ini. Oke, ini dia. Oke, arsip kelas, manajer investasi, saya buatkan folder ya, UTS, materi UTS diseminasi. Silahkan nanti diupload di situ. Saya buka aksesnya untuk keseluruhan. Semuanya bisa akses di draft tersebut. Draftnya berada di mana? Berada, sebentar, terpaksa. Oke. Agak susah ya merubahnya. Oke. Changing permission item to check parent folder. Aduh, repot ini. Oke lah. Sudah saya buatkan, silahkan nanti kalian upload di sana. Sebentar. Silahkan upload di situ sampai tanggal 3 ya. Kemudian nanti akan saya ubah akses Alfi untuk tidak bisa mengedit di folder itu. Namun ini saya coba kotak-atik masih belum berhasil untuk mengubah supaya editnya berubah. Oke. Editor silahkan diedit. Kemudian Oke, itu silahkan. Kemudian kita lanjut ke ya, silahkan nanti diupload sana itu limit testnya. Kemudian per individu kurang lebih 4 menit nanti diberikan timer. Saya minta bantuannya untuk Alfi disiapkan spin wheel-nya di kelas, nanti di komputer kelas kita buka menggunakan komputer yang ada di kelas. Poin-poin yang dinilai apa saja, ada appearance, fluency, visual presentation seperti apa, respon saya rasa nanti bagaimana menanggapi jika ada pertanyaan, reference tata bahasa. Kemudian untuk reportnya, latar belakang, ceritakan alasan mengapa Anda memilih instrumen tersebut, karena setiap individu memiliki argumen masing-masing. Berikan hasil analisis atas investasi, boleh analisis yang ringan ataupun yang advance, tergantung kemampuan masing-masing. Kemudian taklimul hikmah serta waktu presentasi. Jadi silakan diperhatikan 4 menit untuk menyampaikan beberapa poin berikut. Mengapa memilih poin itu? Bagaimana pengalaman Anda pada instrumen pilihan Anda? Jelaskan hasil analisis pada instrumen tersebut. Boleh deskriptif ataupun boleh inferensial, boleh teknikal, boleh fundamental, bebas. Yang penting tunjukkan kemampuan kalian dalam menganalisis di waktu yang diberikan. Kemudian sampaikan hikmah dari mid test investment exposure ini. Jadi saya rasa
selama kurang lebih 4 menit untuk menyampaikan, dan nanti pergantiannya tidak akan mengurangi waktu 4 menit, karena 4 menit dimulai waktu bicara sampai selesai. Ini contoh yang sudah dilakukan, karena kemarin kalau saya melihat ketika kelompok diberi 24 menit, ada isi 4 orang, itu sekitar 6 menit, itu ada yang bisa menyampaikan, ada yang kekurangan waktu, ada yang kelebihan waktu. Sehingga saya ambil rata-rata di 4 menit, jika nanti memang masih bagus atau dirasa menarik, bisa ada ekstensi, tapi jika dirasa kurang mampu menyampaikan, saya rasa 4 menit sangat cukup untuk menyampaikan 4 jawaban itu ya, masing-masing 1 menit, 1 menit. Oke, ini contoh dari dokumentasi kelas sebelumnya. Kebetulan saya di depan jadi kena capture ya, karena ini ruangannya memang agak sempit. Ada pertanyaan terkait UTS-nya, nanti silahkan dikumpulkan di drive itu masing-masing, kemudian akan saya tutup di tanggal 4 pagi hari. Namun batasnya tanggal 3, sehingga ketika nanti notifikasi dikumpulkannya lewat tanggal 3, berarti akan ada konsekuensi. Kenapa saya perlakukan seperti ini? Karena ini evaluasi dari tahun sebelumnya. Ketika kelompok yang terpilih di pekan pertama itu tidak bisa mengedit, sedangkan kelompok yang terpilih di pekan kedua itu, Pak, yang pekan kedua masih bisa melakukan editing. Sehingga supaya adil, maka submission dilakukan di tanggal yang sama. Baik kalian akan presentasi di pekan pertama ataupun pekan kedua, maka waktu pengerjaannya sama. Karena kemarin terdeteksi yang tidak dipresentasi di pekan pertama itu melakukan perubahan atau updating, dan ada protes, Pak, yang kedua lebih bagus karena mereka sudah melakukan upgrade. Nah, makanya dikumpulkan satu, materinya boleh PDF maupun PPT, filenya letakkan di sana. Semisalkan kalian presentasinya menggunakan Canva, ingin bermain dengan animasi, diperbolehkan. Namun yang akan saya nilai adalah file yang dikumpulkan. Oke. Jadi ketika ada perbedaan antara Canva yang kalian tampilkan dengan apa yang ada di drive, itu akan berbeda. Misalkan kalian mengumpulkan drive-nya plus ada link Canva-nya, sehingga nanti memilih untuk menggunakan link Canva itu diperbolehkan, namun yang akan saya nilai tetap yang dikumpulkan, baik itu PDF maupun PPT yang sudah tersubmit per tanggal 3 itu, atau maksimum tanggal 4, tapi ada konsekuensi pengurangan nilai karena melewati batas waktu. Jadi ada injury time tapi ada konsekuensinya. Sampai di sini cukup jelas. Apa ada yang ditanyakan terkait apa yang harus diisikan di PPT diseminasinya? Minimal menjawab 4 hal ini. Mengapa? Pengalaman Anda bagaimana? Hasil analisisnya? Kemudian hikmah apa yang dapat diperoleh atau disampaikan pada saat diseminasi nanti. Karena saya rasa masing-masing memiliki experience yang berbeda-beda terkait dan alasan yang berbeda-beda. Jangan sampai kalian terkena FOMO ya, terkena herding. Wah, temanku ikut ini, saya ikut-ikutan. Nah, itu pasti nanti pengalaman yang disampaikan akan berbeda dengan yang memang otentik dari dirinya. Pak, misalkan yang otentik nanti munculnya di pemilihan ke-10 atau ke-20 misalkan. Yang di pertama itu peniru, bagaimana? Akan berbeda. Karena apa? Telling story antara yang dialami dengan mengikuti pengalaman orang lain itu akan memiliki rasa yang berbeda, sehingga nanti akan saya amati ini benar-benar atau dia hanya ikut-ikut saja. Jadi akan ada hal-hal yang bisa ditangkap. Saya rasa itu saja ya. Jika tidak ada pertanyaan atau resen atau tambahan, maka kita akan lanjut ke resen. Ada yang angkat tangan kah? Iya, Paulina, kenapa? Izin Pak, mohon maaf sebelumnya, ini kan wifi saya baru nyala. Tadi waktu absen saya keluar, itu saya sudah di absen atau belum ya Pak? Oh Saya ya, tadi, nanti lapor aja ke lapor ke Alfi saja yang tadi ada masalah-masalah, nanti akan direkap Alfi. baik Pak, Seperti itu ya. terima kasih Pak. Maaf ya Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silahkan kelompok 8 terlebih dahulu untuk membahas, baru nanti akan saya lanjutkan.
Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, terlihat ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang Pak Amin dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 ingin membahas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan teman-teman sebelumnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Gina, yaitu dalam skema KPBU, risiko proyek seperti keterlambatan pembebasan lahan, fluktuasi harga material, dan perubahan kebijakan publik tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke swasta. Menurut Anda, bagaimana mekanisme alokasi resiko yang paling optimal antara pemerintah dan swasta agar skema KPBU tetap menarik bagi investor tetapi tidak membebani APBN secara jangka panjang? Nah, jawabannya, alokasi resiko dalam KPBU itu sebaiknya diberikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Misalnya, resiko pembebasan lahan itu ditanggung pemerintah, karena berkaitan dengan izin, regulasi, dan masyarakat yang berada di luar kendali swasta. Lalu untuk resiko perubahan kebijakan juga ditanggung pemerintah karena hanya pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat dan mengubah aturan. Lalu untuk resiko konstruksi dan operasional ditanggung oleh swasta karena mereka memiliki keahlian dan kontrol langsung dalam pelaksanaan proyek. Lalu untuk resiko fluktuasi harga material dibagi antara pemerintah dan juga swasta, karena sebagian bisa dikelola swasta, tetapi jika terjadi kenaikan ekstrim perlu dukungan agar proyek tetap berjalan. Nah, dengan pembagian ini, investor lebih tertarik karena risikonya lebih jelas dan juga terukur. Sementara pemerintah tidak menanggung seluruh resiko sehingga APBN tetap terjaga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Sania. Dari pertanyaannya itu, dari berbagai jenis infrastruktur, manakah jenis infrastruktur yang paling krusial bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga dapat menjadi sektor unggulan dalam pemilihan instrumen investasi? Jadi infrastruktur yang sangat krusial itu salah satunya ada infrastruktur transportasi, di mana infrastruktur ini tuh sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena memperlancar jalur logistik dan bisa menekan biaya operasional bisnis secara nasional. Lalu melalui sektor real, investasi pada proyek fisik seperti jalan tol memberikan keuntungan jangka panjang yang stabil namun membutuhkan modal masif dan tidak liquid. Nah, sedangkan dari sektor finansialnya itu, investasi pada saham atau surat utang perusahaan di bidang infrastruktur menawarkan modal awal yang lebih terjangkau serta kemudahan untuk dicarikan. Jadi pemilihan di antara dua instrumen ini sangat bergantung pada investornya itu lebih mengutamakan kestabilan fisik atau fleksibilitas di pasar modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Febri, yaitu jika KPBU memiliki risiko berupa regulasi pemerintah dan berpotensi proyeknya berjalan lama atau mangkrak, sementara saham, konstruksi, dan infrastruktur memiliki resiko pasar. Apakah di infra justru mengandung dua resiko tersebut sekaligus? Bisakah kalian merekomendasikan dari 3 instrumen itu yang paling sesuai untuk mahasiswa? Nah, jawabannya itu ada DINFRA atau dana investasi infrastruktur yang pada dasarnya memang memiliki dua jenis resiko tersebut sekaligus. Di satu sisi, DINFRA tetap terpapar resiko proyek seperti pada KPBU, misalnya resiko regulasi pemerintah dan juga kemungkinan proyek mengalami keterlambatan. Di sisi lain, DINFRA juga merupakan instrumen yang diperdagangkan atau memiliki nilai yang bisa berubah. Maka terdapat resiko pasar seperti pada saham konstruksi dan juga infrastrukturnya. Namun perbedaannya adalah DINFRA mengelola dana ke berbagai proyek atau aset, sehingga resikonya tidak berfokus pada satu proyek saja, melainkan lebih tersebar. Jika dibandingkan dengan KPBU yang kompleks dan membutuhkan modal besar,
serta saham yang cenderung fluktuatif, Dinfra menjadi pilihan yang paling sesuai untuk mahasiswa karena lebih praktis dan risikonya relatif lebih stabil dan dapat diakses dengan modal yang lebih terjangkau. Sekian untuk saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kaina mengenai investasi di sektor properti atau perumahan terus berkembang. Namun di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah masih sulit mendapatkan hunian. Apakah kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan properti lebih fokus ke keuntungan investor daripada kebutuhan masyarakat? Bagaimana pemerintah mengatasi kenaikan harga properti untuk tetap mampu mendorong kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kondisi ini memang menunjukkan bahwa sebagian pembangunan properti lebih fokus pada keuntungan investor. Karena banyaknya pengembang membangun rumah atau apartemen yang harganya tinggi dan ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mendapatkan hunian yang layak. Hal ini terjadi karena harga tanah dan biaya pembangunan terus naik, sehingga pengembang cenderung memiliki proyek yang memberikan keuntungan lebih besar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti menyediakan program rumah subsidi, memberikan bantuan uang muka, menetapkan kebijakan pembangunan rumah sederhana, serta bekerja sama dengan pengembang agar tetap menyediakan sebagian unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan cara ini, diharapkan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Anissa dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, dengan kondisi suku bunga yang masih relatif tinggi dan biaya pinjaman yang meningkat, bagaimana kelayakan finansial investasi real jika dibandingkan dengan biaya modalnya? Serta apakah struktur pembiayaan yang digunakan tidak justru meningkatkan risiko gagal bayar dalam jangka menengah hingga panjang? Jawabannya adalah, dalam kondisi suku bunga yang masih relatif tinggi, kelayakan finansial investasi real sangat bergantung kepada apakah imbal hasil proyek atau IRR mampu melampaui biaya modal keseluruhan atau WACC yang ikut naik akibat mahalnya biaya pinjaman dan meningkatnya tuntutan return dari investor. Jika selisih IRR minus WACC sudah negatif, proyek tersebut secara finansial merugikan meskipun secara operasional berjalan dengan normal. Persoalan menjadi lebih serius ketika struktur pembiayaan yang digunakan tidak dirancang secara hati-hati karena 3 kondisi berikut dapat memperparah risiko gagal bayar di jangka menengah hingga panjang. Yang pertama, risikonya adalah utang yang terlalu besar membuat beban cicilan menekan arus kas hingga proyek tidak mampu membayar kewajibannya. Kedua, adanya ketidakcocokan antara utang jangka pendek dengan aset jangka panjang menciptakan risiko ketika utang jatuh tempo dan harus diperpanjang pada kondisi bunga yang lebih mahal. Dan ketiga, ada pinjaman dengan bunga mengambang tanpa perlindungan membuat beban bunga menjadi tidak terkendali. Jadi kesimpulannya, suku bunga tinggi tidak otomatis menggagalkan investasi real, tapi sangat berbahaya bagi proyek yang struktur pembiayaannya lemah. Sehingga kelayakan proyek dan kesehatan struktur utangnya harus diuji dengan terpisah sebelum keputusan investasi diambil. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan yang terakhir, ini ada dari Amelia dari kelompok 2. Untuk pertanyaannya, kalau pembangunan infrastruktur membuat harga properti naik hingga terjadi investasi yang berlebihan, apakah bisa membuat kondisi harga yang nggak wajar? Dan kalau terjadi, seberapa besar dampaknya ke sektor finansial? Untuk jawabannya, investasi yang berlebihan dapat membuat harga naik terus-menerus dan menjadi tidak wajar. Harga yang tidak wajar di sini maksudnya nilai dari properti itu tidak sebanding dengan nilai yang didapat. Misalnya, harga properti sangat mahal karena melonjaknya investasi. Namun, peminatan warga sekitar itu sangat rendah dan tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Sehingga nilai properti tersebut menurun. Jika kondisi ini terjadi secara luas dan banyak pembelian dilakukan dengan utang, maka dampaknya ke sektor finansial juga bisa cukup besar, karena resiko kredit jadi macet, lalu nilai jaminan juga menurun dan dapat menekan kondisi perbankan. Namun jika skalanya kecil, dampaknya cenderung terbatas. Sekian dari kelompok 8. Oke, terima kasih. Saya ambil alih ya. Silakan diturunkan screen-nya. Ada berapa pertanyaan? Ya, dan kawan-kawan.
Ada 6, Bapak. 6. Oke. Sebentar, ini pertanyaan seputar KPBU. Oke. Saya geser dulu. Oke, kelihatan ya? Oke. Judulnya adalah investasi sektor real dan infrastruktur. Gina ada Gina? Ada, Pak. Oke. Yang ditanyakan terkait KPBU. KPBU apakah termasuk investasi apa tidak ya? Sebentar. Dari materi pertama yang disampaikan oleh Alve dan kawan-kawan ya, kelompok Alve, tuanya kan, itu kita bahas meredefinisi, mencoba mendefinisikan ulang di dalam mata kuliah kita yang disebut investasi itu apa kan gitu. Yang disebut investasi di mata kuliah kita sepakati adalah produksi barang dan jasa. Oke. Berarti perdagangan masuk di mana? Produksi jasa. Memproduksi sebuah barang dan jasa atau menambah nilai jual atau memberi nilai tambah pada suatu komoditas baik barang maupun jasa, baik fisik maupun non fisik kan gitu. Kemudian ada yang langsung, ada tidak langsung. Langsung berarti dia langsung berkecimpung, langsung berinteraksi dengan aktivitas tersebut. Yang tidak langsung adalah sektor keuangan, yaitu bentuknya penyertaan modal. Oke, menyertakan sebagian dana kita pada aktivitas investasi. Itu yang kita pahami terlebih dahulu atau kita sepakati di awal. Kemudian di internasional, di dalam skemanya, dalam finansial ada 2 jenis skema, yaitu debt dengan equity. Dengan mekanisme utang, satu lagi mekanismenya berbagi modal, ya, ekuitas dengan debt, atau kalau dalam bahasan capital structure atau struktur permodalan itu ada yang berbasis utang dan juga berbasis ekuitas. Oke. Terlepas dari pendapat pribadi saya, intinya ada 2 hal itu. Namun saya pribadi berpendapat bisnis ketika dikelola dengan utang itu akan ada masalah di kemudian hari. Ya. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Artinya di mata kuliah ini kita membahas bisnis di kacamata konvensional, sehingga oke lah, tidak ada masalah pengembangan dengan utang. Kritik yang ingin saya sampaikan untuk memberi wawasan kepada kalian adalah ada pendapat yang mengatakan beberapa orang di masyarakat itu membahasakan ini paying certainty with uncertainty. Terlepas dari bentuk pinjaman modal itu berbunga atau tidak, semisal ketika pinjaman itu berbasis utang, itu ada praktisi, ada pelaku usaha, beberapa komunitas, beberapa orang yang saya temui, dia mengatakan demikian. Meminjam modal untuk usaha itu sesuatu yang aneh menurut beliau. Karena apa? Terlepas ada tambahan utangnya atau tidak, kita pinjam utang secara hukum, utang itu wajib dibayar. Berarti pasti. Pokoknya itu pasti, utang itu pasti. Sedangkan ketika kita menggunakan untuk usaha, apakah ada usaha yang pasti untung? Tidak ada. Berarti paying certainty, membayar utang itu pasti. Mendapatkan hasil dari bayar utang tidak pasti. Maka membayar kepastian dengan ketidakpastian itu hal yang paling aneh menurut dia. Terlebih lagi jika utangnya ada bunganya, ada tambahannya, ada argonya gitu, jalan gitu. Sehingga beliau mengatakan ini bentuk bisnis yang paling aneh. Yang kedua, ekuitas, yaitu minjam modal di mana penyertaan dana ini kita berkontribusi. Kalau kalian beli saham, siap menanggung rugi, siap menanggung untung, siap menerima dividen dan siap menerima capital gain kan gitu. Menerima bagi hasil gitu, bagi hasil dari dividen dan juga keuntungan dari capital gain yang diperoleh saat diperdagangkan. Oke. Dari sini
itu menurut beberapa pakar lebih make sense. Karena apa? Ketika kita investasi harusnya menanggung sebuah risiko juga ketika dana kita digunakan. Tapi ketika kita tidak menanggung risiko, maka ada beberapa orang, beberapa pandangan, ini namanya bukan investasi, ini namanya membebani para pelaku usaha. Gitu. Kalau memang analoginya kompensasi terhadap dana yang digunakan, pertanyaannya dibalik. Semisal pemilik modal itu melakukan usaha, apa ada usaha yang 100% selalu untung? Tidak ada jawabannya. Pasti 50-50. Kemungkinan awalnya adalah 50-50. 50% berhasil, 50 untung. Tapi kenapa ketika dana ini misalkan saya adalah pemilik modal, ketika dana itu dipinjaman ke orang dengan metode debt, metode utang, kenapa harus meminta pengembalian lebih? Kenapa harus meminta kompensasi? Ini yang menjadi pertanyaan, yang menjadi question di masyarakat. Terlepas dari apakah dari perspektif kepercayaan tertentu itu boleh atau tidak, dari logika sederhana saja aneh perjanjian itu. Oke, jadi ketika sistem investasi itu selalu untung, berarti itu namanya bukan investasi. Karena apa? Investasi pada dasarnya harus ada kemungkinan rugi dan kemungkinan untung. Jadi meletakkan dana di tabungan, meletakkan dana deposito, itu saya bisa bilang yang mana resikonya nol, berarti belum dianggap investasi. Tapi jika ada resiko tidak balik modal, berarti itu bentuk sebuah penyertaan modal yang sesuai dengan definisi investasi pada hari ini. Oke, itu ya. Kita clearkan dulu di situ Gina. Sehingga, Pak, kalau investasi yang sudah bergeser, yang sudah maknanya tidak karuan, investasi itu definisinya sudah berubah atau sudah mengalami pergeseran, investasi intinya adalah melipat gandakan harta. Berarti aktivitas babi ngepet investasi dong. Kalau definisinya hanya sebatas itu. Yang penting dana digandakan kan gitu. Dimas Kanjeng investasi dong, meletakkan dana melipat ganda. Monkey bisnis investasi dong. Kalau investasi hanya menggandakan 1 juta dari 1 juta jadi 2 juta. Kita masuk kasino bawa 1 juta keluar 50 juta, berarti investasi dong. Kalau hanya investasi definisinya adalah melipat gandakan modal. Clear ya? Jadi ketika investasi dipersempit atau bergeser ke makna yang baru dan banyak orang itu ke investasi, maka hal-hal yang demikian dianggap investasi kan gitu. Jadi itu investasi yang kita maksud adalah memberi nilai tambah pada barang dan jasa atau melaksanakan produksi barang dan jasa. Oke, di sini kita coba tanya, apakah aktivitas KBPU itu bisa dinamakan sebagai aktivitas investasi? Di sini ada keterlambatan pembebasan lahan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan publik, dialihkan ke swasta. Bagaimana mekanisme alokasi risiko yang paling optimal? Investasi harusnya embedded di dalamnya mengandung risiko yang harus ditanggung oleh baik pemilik modal maupun pelaku aktivitas investasinya. Berarti tidak ada transfer risk. Adanya adalah sharing risk. Dibagi risikonya, bukan dipindahkan. Kalau dipindahkan lagi-lagi ini namanya bukan investasi, tapi asuransi bisa jadi. Gitu. Kemudian, agar skema ini tetap menarik bagi investor, tetapi tidak membebani APBN secara jangka panjang. Karena kita berada di skema yang sudah carut-marut seperti ini, harusnya pembangunan infrastruktur idealnya ya, itu dilakukan oleh fully negara. Fully negara, sesuai undang-undang harusnya pembangunan infrastruktur itu full oleh negara. Adapun ketika negara memiliki kontrak dengan pelaku usaha, ya sudah, berarti mempekerjakan orang. Mempekerjakan orang, resiko tetap dimiliki negara, orang hanya menjamin kualitas infrastruktur, tanpa memberi biaya, harusnya kan itu. Singkat cerita, kita sudah carut marut, maka negara meminta masyarakatnya untuk, ayo masyarakat bangun negeri, yang kaya-kaya pinjami modal, kan gitu. Karena infrastruktur adalah aktivitas sosial, harusnya tidak ada gambling, tidak ada untung rugi, murni
pembangunan yang bersifat sosial untuk pembangunan bangsa. Berarti andai pun ada keuntungan, keuntungannya tipis, bukan mencari keuntungan korporasi, karena tujuannya adalah infrastruktur. Makanya aktivitas di sektor infrastruktur untuk keperluan masyarakat banyak, ya sudah, pemerintah harusnya mencari ada nggak swasta yang berani memberikan jasanya dengan keuntungan yang minim. Jangan digunakan untuk bisnis, sebatas untuk pembangunan. Andai pun untuk generating income seperti tol, jembatan yang ada tarifnya, saya beritahu, kenapa sih ada tarif tol? Kok di luar negeri murah, di Indonesia mahal? Karena di Indonesia tarif tol itu harus membayar utangnya, karena membangunnya dengan utang, sehingga harus dibayar dengan tarif yang dikumpulkan. Di luar negeri dibangun dengan dana pajak atau dana yang dikelola dengan sedemikian rupa, sehingga infrastruktur membayar tol itu hanya untuk maintenance, bukan untuk nyaur utang, bukan untuk membayar beban utang yang digunakan. Itu bedanya. Salah satu contoh, negara tetangga kita di Malaysia, kendaraan bermotor itu boleh masuk tol dan tidak dikenai biaya karena dianggap pemilik kendaraan bermotor itu tidak mampu, tidak merusak tol. Yang merusak tol adalah kendaraan berat, kendaraan yang ada bisnisnya. Pertanyaannya, di Indonesia, kita masyarakat biasa dibangunkan tol tapi diminta untuk bayar mahal supaya apa? Ayo, bayar utangnya. Karena tol yang di Indonesia dibangun dengan utang. Sehingga ketika jarang menggunakan tol, ada resiko rugi. Masalah di situ. Oke, terlepas dari pengelolaan negara yang sudah sedemikian rupa, jauh dari undang-undang, banyak kritik, KPBU, kok jika KPBU masih mencari keuntungan, ya berarti tidak sesuai tujuannya, karena infrastruktur digunakan untuk sosial kemasyarakatan. Harusnya tujuan sosial tidak boleh ada untung yang berlebih, cukup untungnya minim. Yang penting bisa menggaji karyawan, bisa menggaji pekerja, ambil untung sewajarnya. Yang penting untungnya bisa dipakai untuk hidup gitu aja. Jangan sampai untungnya dipakai untuk gaya hidup, karena berbahaya. Endingnya tarif tol mahal, tarif infrastruktur, biaya masuk stadion menjadi mahal. Nah, gitu. Itu contohnya. Jadi kenapa sih kita kok mahal? Ya karena beberapa infrastruktur di Indonesia dibangun berdasarkan utang, sehingga bayar masuk gedung, bayar nonton, tiket konser, atau masuk stadion, bayar tol, itu ada sedikit beban utang yang harus ditanggung oleh rakyat untuk membangun infrastruktur tersebut. Sehingga terus kemudian swastanya juga membutuhkan keuntungan. Sehingga apa menarik bagi investor? Ya jawabannya kontraknya apa dulu gitu. Karena menarik tidaknya investor itu adalah di kontraknya. Apakah kontraknya menguntungkan investor atau kontraknya menguntungkan rakyat? Dan itu berlaku terbalik. Ketika menguntungkan investor, maka rakyat ditekan. Ketika menguntungkan rakyat, maka tidak menarik bagi investor. Karena investor mencari untung, sedangkan pembangunan infrastruktur negara adalah mencari kemaslahatan atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Makanya, mohon maaf, ketika ada infrastruktur yang dikorupsi, jalan mudah berlubang, bangunan pemerintahan rata-rata, kualitasnya buruk, itu karena mereka tidak sesuai standar, dananya minim, ingin fasilitas maksimum, sehingga ya mohon maaf, hasil akhirnya seperti itu. Mereka mengambil untung dari mana? Dari mengurangi yang harusnya, mohon maaf nih, contoh real ya di masyarakat. Ini infonya dari Pak Busro Mukodas dan juga apa yang pernah saya alami ketika S1. Anggaplah ada aspal jalan kontraknya 5 cm. Singkat cerita 5 cm. Dalam radius sekian puluh kilometer. Berarti kan kalau sekian puluh kilometer ada berapa meter persegi. Nah, per meter perseginya ketika dikorupsi 1 cm saja dikalikan dengan jumlah kontraknya, dengan jumlah luas jalan yang dibangun, itu sudah berapa M, sudah berapa ratus juta dari mengurangi yang kontraknya 5 cm menjadi 4 cm. Itu contoh. Sebagai perbandingan untuk memperjelas, di negara tetangga kita, JKR itu miliknya keluarga Cendana, miliknya keluarga Pak Harto, yang membangun jalan-jalan di Kuala Lumpur.
kontraknya jelas, hampir semua kontraktor tidak berani kecuali JKR kalau tidak salah, itu punyanya Mbak Tutut apa siapa, pokoknya keluarganya Cendana, keluarga Pak Soeharto itu ada yang bekerja di bidang pembangunan jalan. Di Kuala Lumpur kontraknya adalah demikian, misalkan pembangunan 10 cm aspal, nanti setelah dibangun itu akan secara random digali, diukur, kalau tidak 10 cm maka kontrak batal, pembangunan jalan tidak dibayar sisa pembayarannya. Bayangkan, itu kontrak di negara tetangga. Di negara kita beda. Di negara kita salah satu bocoran dari Pak Busromo Kodas, mantan pegawai atau pejabat KPK generasi pertama, di generasinya Pak SBY zaman itu, Pak Busromo Kodas, ketika pertemuan di Almanar, ketika beliau bicara, jika memang kalian ingin contohnya seperti itu, jadi ketebalan aspal itu dikorupsi, dan itu dilakukan secara bersama-sama, sehingga dibagi rata kepada yang memiliki kontrak, pemerintah daerah yang memiliki kontrak dengan ini diatur sedemikian rupa. Itu menurut penututan Pak Busromo Kodas. Beliau adalah pejabat KPK generasi awal, ya kan. Jadi saya pikir, oh gitu. Dan saya pernah mengalami di kampus S1 saya dulu, aspal kampus itu ditembus oleh rumput. Singkat cerita, Pak dosen saat itu bilang, ini nggak mungkin 3 cm, ini mesti 1 cm sekian, pasti dikorupsi. Akhirnya kalau nggak mau diusut, tolong ditambahkan aspal bagian dalam kampus. Itu kan akses dari gerbang menuju jalan utama, itu ada rumput yang tumbuh di aspal. Dan beliau mengindikasi adanya kecurangan. Kemudian dipanggil, kalau tidak dipanggil akan dilaporkan. Akhirnya singkat cerita, kompensasinya menambah pengaspalan bagian jalan-jalan di dalam kampus. Nah, dari situ ceritanya saya menangkap, oh, antara cerita beliau dengan Pak Busromo Kodas make sense. Dan juga ditambah mahasiswa saya saat EP, mengajar EP, itu mengatakan beberapa keluarganya yang bekerja, saya sebut daerah ya, di Bekasi, beberapa keluarganya yang bekerja di Bekasi itu secara, nggak tahu, secara sengaja atau keceplosan berbicara, kenapa sih pembangunan darat, kalau pembangunan jalan itu tidak dibuat berlubang setiap tahun, kami nggak ada kontrak pembangunan. Itu terucap dari keluarganya salah satu mahasiswa saya daerah Bekasi. Mohon maaf yang Bekasi ya. Jadi memang ada kontrak sengaja supaya tidak tahan lama, dan supaya kalau rusak ada kontrak baru. Mentalnya seperti itu. Salah satu contoh, ya kebetulan yang bersaksi saat itu mahasiswa asal Bekasi dan keluarganya ada yang bekerja di pemerintahan itu. Karena secara teknis, secara ilmu teknik, ketika aspal itu dipertebal setebal 10 cm ke atas atau 5 cm ke atas, ketahanannya itu lebih kuat dibanding kalau dia dibuat tipis-tipis dan komponennya dikurangi sehingga mudah merotol atau mudah lepas gitu. Itu ada. Jadi memang kenyataannya demikian, dan itu menjadi rahasia umum ya. Jadi seperti itu Gina. Jadi ketika melihat infrastruktur di Indonesia kok kayak gitu, ya berarti ada indikasi standar minimum yang diajukan oleh para teknisi itu tidak dipenuhi karena keterbatasan dana. Keterbatasan dana bisa jadi karena anggarannya tidak mencukupi, atau karena memang modal yang dikumpulkan tidak cukup, atau memang ada pengurangan-pengurangan. Yang itu wallahu alam bishawab, silahkan nanti dicek secara fakta di lapangannya. Karena banyak persaksian-persaksian yang masuk atau saya terima sedemikian. Jadi tetap menarik bagi investor seperti apa ya, dia akan bertolak belakang. Ketika itu sesuai dengan keinginan masyarakat, maka investor menjadi tidak tertarik. Tapi ketika sesuai dengan investor, masyarakat akan dibebani untuk membayar utang plus bunganya. Karena mayoritas skema ini adalah skema utang plus bunga, bukan skema investasi yang mana investor itu menanggung kerugian ketika tidak terjadi keuntungan yang bisa dibagi hasilkan. Jadi ada skemanya bukan ekuitas tapi debt, gitu ya, Gina ya. Semoga bisa jelas. Adapun APBN, nah itu bahasa di makro. Apakah pengaturan APBN di kita sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak? Nah, nanti bisa dibahas di ekonomi politik. Oke, kita lanjut ke
Sania. Oke. Mana yang paling krusial sehingga dapat menjadi sektor tunggal dalam pemilihan instrumen investasi? Baik. Oke, saya mau cek dulu apa aja pilihan yang ditampilkan kelompok ini investasi sektor real atau infrastruktur tadi? Yang mana yang ditanyakan Sania? Jenis infrastruktur. Yang mana sih? Ini kah? Ini real ini. Yang mana Sania? Ada Sania di sini? Agak depan Pak slide-nya waktu itu. Yang mana ini? Yang mana ini kah? Atau ini? Yang mana? Ini. Ya, Pak itu. Iya. Pertanyaannya adalah yang mana yang paling menguntungkan atau yang mana yang paling urgent? Apa pertanyaannya? Iya. Yang apa? Iya, Pak, betul. Yang mana? Krusial. Oke, berarti krusial itu urgent ya, bukan untung ya. Bagi saya, menurut saya pribadi, energi terbarukan sama telekomunikasi, transportasi, baru terakhir publik. Sebentar. Energi, urutannya ya harusnya energi terbarukan itu kan baru-baru ini. Telekomunikasi, saya rasa telekomunikasi sudah tidak perlu lah ya, karena sudah banyak pelaku-pelaku di Indonesia pun penyedia infrastruktur untuk telekomunikasi masih sudah didominasi asing, apalagi sejak dijual satelitnya oleh Ibu Mega, diprivatisasi, bahasanya keren ya, jual aset kita Indosat, kalau nggak salah saat itu namanya privatisasi alias dijual. Jadi telekomunikasi saya rasa tidak urgent karena sudah diambil alih oleh swasta dominasinya. Transportasi juga diambil alih oleh swasta. Damri sudah mulai bagus. Kereta api sudah mulai bagus semenjak zamannya Pak Ignatius Johan, itu sudah lumayan bagus. KAI sudah berbenah. Kemudian publik. Oke, yang paling krusial harusnya energi. Karena ketika energi dikelola dengan baik, maka dengan baik dan sesuai undang-undang ya, lagi-lagi sesuai undang-undang, harusnya kita dapat menikmati harga BBM itu hanya di angka sekitar, hitungan kasarnya itu sekitar 2.500 per liter. Itu yang sudah merah ya, bukan yang hijau. Harusnya ketika dikelola dengan baik sesuai undang-undang, di mana sumber daya alam bumi Indonesia dikelola sebaik-baiknya untuk kemaslahatan atau untuk kesejahteraan rakyat sesuai undang-undang, harusnya kita dapat murah, harusnya. Tapi kenyataannya belum, sehingga masih menarik untuk investor tapi kurang menarik untuk nanti dibahas aja di ekonomi politik ya. Jadi urutannya energi, kemudian energi terbarukan, karena beberapa negara sudah fokus dengan energi surya. Di Bali itu kecamatan itu BUMDes-nya digunakan untuk membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, sehingga di kecamatan itu masyarakat bayar listriknya ke desa. Jadi desa generate income dan desa tidak perlu bayar ke PLN. Karena PLN tidak membangun di sana. Saya lupa letaknya Bali di mana. Jadi beberapa titik BUMDes itu dibuat untuk pembangkit listrik tenaga surya, sehingga masyarakat di beberapa daerah itu membayar listriknya ke kecamatan untuk maintenance. Jadi dana desanya digunakan dengan baik. Karena apa? Analisis PLN untuk membangun atau menyalurkan listrik ke daerah tersebut dianggap kurang menguntungkan, sehingga mereka bersuasembada membangun PLTS tadi, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian itu yang kedua, karena kita di negara subtropis ya, sehingga untuk energi terbarukan ini harusnya melimpah, sangat memungkinkan. Tapi saya tidak tahu kenapa tidak dilakukan. Itu masuknya di ranah ekonomi politik. Kemudian kedua, kalau penyediaan air bersih berarti yang fasilitas publik, bukan infrastruktur jalan ya di sini. Karena kalau pembangunan jalan saya khawatir
kurang relevan. Jadi publik terkait dengan hal itu, baru transportasi telekomunikasi terakhir, karena telekomunikasi sudah sangat dibantu oleh swasta. Transportasi juga swasta. Jadi ini menjadi dua terakhir karena memang sudah banyak swasta yang mengambil keuntungan dari dua infrastruktur itu atau menyediakannya. Namun energi pun yang sangat disayangkan sekarang juga banyak dikuasai swasta. Harusnya energi diambil alih atau segera milik BUMN yang punya negara itu dikelola dengan baik sehingga tidak lagi dikelola swasta dan tidak lagi diambil oleh swasta. Nanti kalau mau lihat tentang energi, infrastruktur kita seperti apa, saya kasih linknya ya, Sania, silahkan nanti ditonton sendiri. Sudah atau belum yang seksi killer itu di kelas ini? Sudah, Pak. Ya, itu infrastruktur kita sudah banyak diambil alih oleh swasta, sehingga harusnya paling krusial energi harus kembali ke negara, dikelola sesuai undang-undang untuk kesejahteraan karena sudah dinikmati swasta. Oke, itu ya, itu yang menjadi urgent menurut saya. Cukup ya, Sania. Lanjut ke regulasi berjalan lama mangkrak, memiliki risiko pasar. Dinfra, apa Dinfra maksudnya, Febri? Dinfra itu dana investasi Oh, ini yang bawa. infrastruktur. Ini dari APBN, dari negara, dari pajak, atau dihimpun dari pemerintah, dari rakyat seperti sukuk retail, obligasi retail, yang mana? Saya belum pernah mengetahui nih sumbernya. Kalau yang saya tahu itu seperti reksadana infrastruktur, terus Oh, kayak berarti diambil dari rakyat ya, dikumpulkan dari rakyat ya, berarti diperoleh dari masyarakat ya ini ya, infra ini, bukan anggaran ya berarti. Oke. Pertanyaannya, sebentar. Oke, ya regulasinya ini. Pertanyaanmu yang mana? Apakah Dinfra mengandung dua risiko tersebut? Sebenarnya Dinfra ini adalah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur tanpa mengurangi dana APBN. Sehingga masyarakat diajak untuk berpartisipasi membangun bangsa melalui beberapa instrumen yang retail tadi. Ada sukuk retail, ada SBSN, SUN retail untuk pembangunan. Kalau tidak salah saya pernah share ya di kelas contoh infrastruktur. Contoh yang dari Kemenkyu, menggalang dana dari rakyat untuk pembangunan infrastruktur. Pernah kan? Sebentar. Ada di nama ininya. Oke, sebentar. Salah satu lagi. Mengapa harus kembali? Sudah atau belum? Contoh RUPS, contoh instrumen sekaligus. Nah itu, yang email dari SBN, Surat Berharga Negara. Nah, di sana bisa dilihat itu ini pernah saya share di tanggal 27 Maret. Nah, tentang beberapa instrumen pemerintah untuk pembangunan. Ada yang syariah, ada yang tidak. Sehingga bisa kalian lihat di sini, yang ini contoh instrumen investasi sekaligus produk keuangan dari pemerintah. Ini bentuk dari bond. Nah ini nih, yang ini. Silakan nanti dicek. Ini email yang di email ke saya per 7 Maret. Oke, tawaran untuk kita masyarakat berpartisipasi di dalamnya. Oke, jadi ini, dan ini masih ongoing kah ini? Ada dua ya. Jadi ini kementerian ada dua, ada yang syariah, ada yang tidak. Nah, ini ekuivalennya berapa? Nah ini, pembangunan tol Solo, pembangunan jalan, infrastrukturnya, hiu paus, ada juga gedung Salatiga Jawa Tengah, asrama haji, jadi macam-macam. Oke, ini pembangunan sanitasi kayaknya tidak ada ya. Ini, ya jadi ini Dinfra, yang dimaksud Dinfra kan yang ini, betul ya, Febri?
Iya, Pak. Pertanyaannya berarti apakah mengandung resiko ketika tidak mengenerate income menurut perspektif konvensional itu resikonya berarti nanti dari siapa pengembalian keuntungan dari sewa gedung, dari sewa-sewa bangunan seperti itu. Atau bisa aja dari dana pemerintah yang dialokasikan tapi belum cair keuntungannya dari sana. Tapi ketika itu adalah sebuah gedung, sebuah stadion, sebuah aktivitas yang ada keuntungan seperti jalan tol, ada penggunanya, ada sewanya, maka keuntungan bisa diambil dari situ. Jadi, apakah mengandung dua risiko? Ya, pasti risiko ada ya. Risiko pasti ada. Namun, yang perlu kita lihat adalah apakah risiko dengan membangun ini lebih rendah dibanding risiko jual beli. Saya bisa bilang, ya, lebih rendah karena itu fix income, menghasilkan pendapatan yang terus-menerus seperti jalan tol, seperti sewa, seperti penggunaan, nanti digunakan untuk kampus ada pembayaran, ada generating income, itu bisa saja. Mereka menemukan instrumen yang paling sesuai untuk mahasiswa. Maksudnya gimana nih? Kalian ingin mengikut apa gitu ya? Kalau yang bisa saya rekomendasikan yang itu tadi, yang sudah saya buka tadi, yang dijamin oleh Kementerian Keuangan, itu paling aman. Salah satu bentuknya yang itu. SBSN retail juga ada. Jadi pilih yang dijamin pemerintah, yang banyak penjaminnya. Dan ini minimal ada, tapi minimalnya juga saya nggak tahu mahasiswa mampu atau tidak ya. Ini sudah tutup ya, kalau melihat dari timelinenya, ini sudah tutup, 6 Maret ditawarkan, 22 April sudah diterbitkan. Nah, ini mitranya banyak. Apakah ini investasi? Insya Allah sih iya, karena kita melaksanakan investasi secara tidak langsung. Ini silakan dibaca PPT marketing, brosur. Pak, kalau yang tidak sesuai, yang tidak syariah di mana? Ada. Dia punya namanya, sebentar, ada nggak ya di sini? Yang sedang ongoing namanya Surat Berharga Negara SBN. Laporan anggaran, ini Surat Berharga Negara. Nah ini ada ORI, ada SBR. Yang syariah ada ini. Jadi ada yang umum, ini ORI, ORIO 0209 sudah seri 29. Apakah ini sedang ongoing? Kita coba cek. Mana ya, ongoing nggak ya dia? Oke, ini sepertinya ongoing ya. Kok nggak ada tanggalnya ya? Kalau tadi ada tanggalnya, ini tidak begitu ada tanggalnya. Konfirmasi. Oh ini 16 April, berarti sudah lewat. Nah ini minimal 1 juta. Oreo, ini dia Oreo. Ini sudah lewat berarti ya, Februari masa penawarannya. Ada yang lain nggak? Ada. Sebentar. Surat Berharga Negara. Ini ada 3 yang syariah, SBR, ORI yang umum. Oke, kalau saya pernah mencoba beberapa. Oh ini sudah tutup. Sudah tutup. Tidak ada yang ongoing ya. Oke. Nah, ini lebih tinggi nih. Kuponnya lebih tinggi, mengambang. Oke, nanti ditunggu aja yang 2026 biasanya akan muncul. Ini masih 14 Juli di Agustus. Nah, nanti di sini diamati saja surat berharga dan melalui bank mana aja. Ini tabungan, ada retail, ada wakaf juga. Oke, itu ya, siapa namanya, kalau direkomendasikan ini yang lebih aman. Karena ini karakteristiknya adalah seperti bond. Jadi ada bond, ada stok, ini kategori bond dan pemerintah. Apakah ini ongoing? Nah, silakan. Karena ini di bawah kementerian semua. Bedanya kalau ini lebih ke sosial. Ya, ini lebih ke sosial, karena wakaf. Jadi dia ini belum ada yang baru. Oh, ini jatuh temponya. Masa penawaran ini yang lama. Oke, itu. Silakan nanti dilihat-lihat saja di sini, dan ketika syariah biasanya mitranya juga bank-bank syariah juga. Seperti itu. Oke, cukup menjawab. Saya share screen tadi. Sorry. Ini share screen-nya apa? Halaman saya share screen-nya PPT atau Kemenq? PPT, Bapak. PPT, Pak. Belum
Oh, belum ke Menq. Belum. Sebentar. Karena notifnya sudah pindah ke kementerian ini. Ini nih. Walah, bilang ya. Loh, kok gagal? Nah, ini loh. Saya sudah pindah ke share tab yang ini dari tadi, tapi nah, di sini informasi publik, surat berharga negara, ada 3 syariah, ada 2 yang umum. Kelihatan ya share screen-nya? Karena saya tidak bisa melihat apa yang kalian amati ini. Surat berharga negara, ORI, nanti diamati saja. Jadi kalau mau rekomendasi yang mana silahkan dari 5 ini diambil. 3 yang syariah, 2 yang umum. Umum ini SPR. Surat berharga retail. Keuntungannya kayaknya SPR lebih tinggi dibanding ORI. Ini. Tagline-nya adalah berinvestasi membangun negeri. Tagline-nya itu. SPR. Nah ya, kelihatan ya, ini SPR. Silahkan nanti di otak-atik sendiri. Saya cantumkan linknya di kolom chat. Ini yang SPR. Ini yang ORI. Oke. Dan yang cukup nanti dibuka di kolom di teks. Oke, seperti itu Febri, rekomendasi dari saya ya. Oke. Cukup ya. Jadi resikonya dipelajari, di dalamnya ada, tapi yang dijamin kementerian yang karakteristik seperti ini dia lebih aman atau paling rendah lah nilai resikonya dibanding harus di saham atau reksadana yang berkaitan dengan infrastruktur atau membangun negeri. Kemudian perumahan terus berkembang, masyarakat menghasil rendah sulit mendapatkan hunian. Oke, Ina. Apakah yes, saya bisa katakan iya. Pembangunan properti lebih fokus kepada investor. Terus investor yang mana? Investor yang membiayai perumahan. Pak, kalau pembeli perumahannya apa bisa dikategorikan investasi? Tidak. Tidak kalau dia hanya dibeli, didiamkan saja. Artinya menunggu harga naik itu namanya menimbun perumahan. Contohnya gini, ketika kita bicara sandang pangan papan, masyarakat butuh pangan. Kok ada orang yang membeli pangan ditimbun supaya harga naik? Itu secara moral nggak baik. Pasti dimasalahkan. Orang membutuhkan minyak, orang menimbun minyak, menunggu harga naik kemudian dijual. Itu kan berarti perbuatan yang zalim. Kenapa? Giliran papan, giliran perumahan, ketika ada orang yang membutuhkan hunian, sementara ada orang yang memiliki 4 hunian dan tidak dijual, tidak dihuni, tidak juga disewakan, hanya menunggu nilainya naik saja disebut investasi, itu namanya menimbun. Menimbun supaya harga rumah mengalami fluktuasi, mengalami bubble. Dan itu pernah terjadi krisis. Triggernya adalah subprime mortgage di Amerika 2008. Karena apa? Dia nggak membutuhkan rumah, dia nggak membutuhkan tempat tinggal, dia membeli tempat tinggal untuk apa? Untuk alasan investasi. Saya katakan sekali lagi, itu bukan investasi. Itu hanya akal-akalan mereka untuk menggelembungkan aset, menggelembungkan bubble. Karena harusnya kebijakan kita itu jelas. Kebutuhan sandang pangan papan itu tidak bisa digunakan untuk aktivitas investasi yang akhirnya endingnya merugikan rakyat. Contoh di Malang, keliling saja perumahan yang benar-benar dijadikan hunian atau dibeli kemudian disewakan, dikelolakan, menawarkan jasa untuk hunian, berapa persen sih? Kebanyakan mereka beli, didiamkan. Berarti orang yang benar-benar membutuhkan tempat hunian, beli rumah untuk dihuni, mengikuti harga pasar yang digerakkan oleh permintaan semu. Kenapa? Orang bingung mau letakkan di mana dananya, dibelikan properti, kemudian dibelikan lahan, lahannya tidak dihuni, menunggu harga naik. Akhirnya yang terzolimi siapa? Ya masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal. Akhirnya dia kena harga pasar di mana kita hidup di pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar di mana kalau kita analogikan ini adalah sebuah ring tinju atau ini liga sepak bola,
atau ini kejuaraan tidak membedakan kelas, alias petinju kelas berat bisa bertemu dengan petinju kelas bulu. Klub Liga Eropa, Liga Primer, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman bisa ketemu klub Liga Indonesia, di mana sangat jomplang. Sehingga ketika investasi tidak diatur sedemikian rupa, maka hasilnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah akan mengikuti harga pasar, ekonomi pasar bebas. Karena apa? Yang beli rumah, yang punya duit, yang membutuhkan malah tidak punya duit. Sehingga harganya mengikuti mereka yang punya harta. Benar ini Ina. Berpenghasilan rendah sulit mendapatkan, karena apa? Harganya sudah ikut yang kaya-kaya tadi. Apakah kondisi ini menunjukkan bahwa properti fokus? Yes. Mereka menjual ke orang-orang yang atas nama investasi. Kalau kita redefinisikan makna investasi awal, itu bukan investasi, itu menzolimi orang lain yang butuh rumah. Karena dia beli rumah tidak diapa-apakan, kecuali beli rumah kemudian disewakan, menyediakan jasa untuk orang yang membutuhkan rumah, membutuhkan kos-kosan, berarti generating income. Dia investasi untuk generating income. Itu menghasilkan jasa apa? Jasa sewa rumah. Bagaimana pemerintah mengatasi kenaikan harga tersebut untuk mendorong kesejahteraan? Karena pemerintah kita adalah pemerintah yang demokrasi. Demokrasi itu mirip-mirip dengan pasar bebas, dan pemerintah kita itu memilih atau pro dengan sistem ekonomi pasar bebas, sehingga yang sedemikian ini menguntungkan bagi mereka. Kenapa menguntungkan? Semakin tinggi harga pasaran rumah, semakin besar pajak mereka, semakin besar pajak yang didapat pemerintah, berarti pemasukan bagi pemerintah, keuntungan bagi pemerintah daerah, gitu. Jadi, kalau kita bicara ekonomi pasar, homo economicus, ya sudah, itu pasar bebas. Yang nggak punya rumah. Karena kalau kita bicara pasar bebas. Tapi kalau tanya, Pak, bagaimana sebaiknya, bagaimana seyogyanya, bagaimana seharusnya, karena sistem kita adalah sistem pasar bebas, ya berarti harusnya sistem ekonomi kita yang perlu dirubah. Politiknya perlu diperbaiki, sistem ekonominya perlu diperbaiki. Sehingga kalau sistem ekonominya sudah diperbaiki, seperti contoh sistem ekonomi Pancasila, maka barulah pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga ini, diatur sedemikian rupa. Tapi selama sistem ekonominya pasar bebas, maka ya pemerintah tidak bisa apa-apa, akan mengikuti kemauan pasar. Kemauan pasar gimana? Bebas bersaing, tidak ada kaya miskin, gitu. Kebijakan rumah subsidi gimana, Pak? Ya itu hanya di daerah tertentu. Apa bisa merata se-Indonesia? Sulit. Hanya bisa dinikmati oleh kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah tertentu saja. Wilayah lain apa ada? Kan itu pertanyaannya. Oke. Jadi ini bukan masalah pemerintahnya, tapi masalah sistem yang dianut oleh pemerintah, sistem apa dulu. Karena ketika sistem itu yang dianut, maka derivasi ke bawahnya akan seperti itu. Kalau kita bicara, terus ada nggak Pak sistem pemerintahan yang menguntungkan rakyat? Itu buktinya Iran. Itu buktinya Turki. Itu buktinya Brunei. Rakyatnya dengan sistem ekonomi yang dipilih, pemerintahnya bisa menyejahterakan rakyat. Gitu kan? Oke, jadi sejahtera penghasilan rendah, ya karena kita di sistem ekonomi pasar bebas, dan pemerintah kita pro dengan ekonomi itu, sistem ekonomi tersebut, sehingga terciptalah lingkaran kemiskinan yang terus-menerus di Indonesia ketika sistemnya tidak diperbaiki. Karena apa? Kalau kalian melihat undang-undang, founding father kita, pendiri bangsa kita itu sudah memikirkan sedemikian rupa, tapi banyak undang-undang yang amandemen, diubah-ubah oleh siapa? Oleh pelaku pasar. Siapa itu? Pemilik partai. Pemilik partai siapa sih? Konglomerat. Konglomerat punya kepentingan nggak? Ya ada pastinya. Kepentingannya apa? Memperkaya diri. Gitu. Apakah itu salah? Kalau kita bicara sistem ekonomi pasar bebas, nggak salah. Sedemikianlah, begitulah ekonomi bekerja.
dan kita harus paham kita berada di sistem apa ini. Jadi ada yang salah? No, gitu. Karena sistem kita memang seperti itu. Oke, Ina. Jadi itulah sistem yang ada di mana kita berada. Kalau Ina berada di sistem monarki, misalkan sistemnya bukan demokrasi, mungkin akan beda ceritanya. Tapi karena kita berada di sistem demokrasi dan pasar bebas, ya seperti itu, sulit untuk diatasi kecuali memang perubahannya signifikan. Oke, Ina ya. Pasti akan menguntungkan pemilik modal karena siapa yang kaya dia yang makin berjaya gitu. Oke, Anissa. Ada Anissa? Ada ya. Dengan kondisi tinggi, biaya pinjaman meningkat. Bagaimana kelayakan jika dengan saya kok bingung ya. Sebentar. Boleh on mic, Anissa? Saya mau konfirmasi beberapa hal. Penanyanya mana penanyanya? Permisi, apakah suara saya terdengar? Oke, clear. Oke, ini gimana coba? Investasi sektor real kan digambarkannya UMKM. Sebenarnya sektor real bukan hanya UMKM loh ya. Sektor real macam-macam bentuknya. Cuman apakah saya menspesifikkan pembahasan UMKM ya? Intinya sektor real itu bukan sektor keuangan gitu. Oh iya. Ada yang poin 3, sektor real umum, ada yang sektor real UMKM. Baik. Oke. Nah ini ya, ini sektor real. Jadi ketika kalian meletakkan dana langsung ke beli IPO, nah itu sektor real. Karena kalian langsung kontribusi ke perusahaannya. Pak, beli saham di pasar sekunder, apakah itu sektor real? Enggak. Karena dana kalian tidak disalurkan kepada emiten. Emiten dalam hal ini emiten yang awal ya, karena kalau sekunder market itu kan muter aja di pasar, dana kalian tidak akan disalurkan ke pelaku usahanya atau emiten lah bahasa mudahnya ya. Oke, jadi pertanyaan Anissa adalah sektor real yang mana? Yang kecil, menengah, mikro atau yang besar? Yang besar, Pak. Yang besar, yang besar. Iya. Kenapa? Kan yang besar, yang sudah perusahaan besar-besar itu kan, yang di IPO gitu kan. Pertanyaannya? Ya, kan biasanya kan di sana tuh ada apakah investasi real yang ada di perusahaan tersebut masih layak dibandingkan biaya modal yang mereka dapatkan gitu. Apakah penggunaan utang yang mereka pakai itu justru dapatkan risiko gagal bayar. Oke, gini. Kalau kasusnya investasi real perusahaan sektor besar, pemain besar, yang manajemen keuangannya sudah mumpuni, punya lebih asetnya sudah besar, atau kapasitas produksinya sudah melebihi UMKM, pekerjanya sudah banyak, kemudian jaringan retailnya di mana-mana, produksinya lebih dari satu tempat, maka biasanya dia lebih memilih mengumpulkan dana lewat ekuitas. Kalau kalian belajar di corporate finance, banyak dipelajari, mereka ketika ingin ekspansi menggunakan dana ekuitas atau model capital structure-nya atau struktur permodalannya, mereka akan mencari yang menggunakan ekuitas. Oke. Tapi kelemahan ekuitas adalah ketika perusahaannya tidak dikenal oleh masyarakat jarang membeli sahamnya. Kedua, kelemahan berikutnya, ekuitas itu memiliki beban pajak yang tinggi atau corporate tax-nya, pajak perusahaannya besar. Sehingga mereka kadang-kadang mengambil permodalan dari debt equity. Dari debt. Debt itu apa sih? Sebentar, ini bisa saya coret-coret guys. Tadi saya bisa nyoret-nyoret di mana? Oh, di sini. Nah, ada debt, ada equity. Oke, gini ya. Tuh, kok hilang ini. Pen. Nah, ini. Ada debt, ada equity.
ada utang, ada ekuitas. Di materi corporate finance biasanya mereka ketika ingin ekspansi itu memilih debt, tapi resikonya satu, utang, pajaknya besar atau corporate tax-nya besar. Sehingga beberapa memilih debt. Debt ini adalah penghindaran dari pajak yang besar ketika dia sudah memastikan keuntungannya 100% itu untung, dia lebih murah untuk minjem ini. Karena ada karakteristik risk and return. Bagi pelaku usaha besar, yang mana ini kritik lingkar setan perekonomian, usaha besar, biaya returnnya karena risikonya kecil, returnnya itu di bawah 10%. Ketika risikonya besar, maka return yang dipersyaratkan di atas 10%. Maka biaya peminjamannya relatif kecil, bukan tinggi. Kalau pelaku usaha besar, korporasi itu bisa negosiasi di suku bunganya karena dia punya modal besar. Biaya pinjamannya bisa dinegosiasi. Itu bedanya dengan UMKM. UMKM karena ada risk and return, ya risk and return yang dipelajari, maka risknya UMKM lebih besar, returnnya lebih besar. Beda dengan usaha besar. Kalau usaha besar karena mereka risknya rendah, maka required rate of return per persentase bunga berbanding modal itu lebih rendah karena mereka punya bargaining power atau punya kekuatan untuk daya tawarnya tinggi. Sehingga misalkan ini, bank ini mau nggak? Saya maunya sekian. Bank A tidak mau, dia akan pindah ke bank B. Bank A akan mikir, wah kalau dia pindah ya udahlah nego, kita berapa sampai berhasil, sampai bunganya itu sepakati. Itu kekuatan atau punya daya tinggi. Kalau ditolak dia bisa. Karena mana tadi? Saya hilang koneksi. Sampai risk and return ya. Halo, cek. Sampai mana terakhir sebelum saya hilang koneksi? Anissa, ada? Iya Bapak, dari risk and return-nya perusahaan meminjam ke bank itu tadi. Oke, jadi karakteristik kenapa saya tanya ini investasi real yang sektor apa dulu? Karena karakteristik usaha besar dengan usaha kecil, usaha menengah, kecil dan mikro itu memang memiliki karakteristik yang berbeda. UMKM tidak punya daya tawar, tapi usaha besar dia punya daya tawar atau bargaining power-nya kuat, sehingga dia bisa bernegosiasi di berapa biaya modal atau cost of capital-nya berapa, required return-nya berapa sih, itu bisa. Dan ketika membayar bunga, walaupun secara penjelasan tadi adalah kepastian, namun mereka bisa memastikan keuntungannya. Tapi kalau keuntungannya tidak pasti, mereka usaha besar akan memilih ekuitas, memilih menerbitkan saham atau stok. Oke, gitu ya. Untuk Anissa, karena mereka sudah ada hitung-hitungan. Ketika milih debt, maka resiko gagal bayar itu mereka bisa minimalisir, tapi kalau ada resiko gagal bayar, mereka akan memilih di ekuitas. Oke, Anissa ya, cukup jelas ya. Terakhir, ini penghapusnya mana? Clear all, oke. Kalau Amel, kalau pembangunan harga properti naik, maksudnya gimana? Infrastruktur sama properti kan dua hal yang berbeda ya, Amel. Pertanyaanmu gimana nih? Maksudnya gimana, Mel? Kok saya bingung ya? Pembangunan infrastruktur membuat harga properti naik. Halo, Amel. Bisa konfirmasi maksudnya gimana? Iya, Pak. Contohnya itu misalnya di suatu daerah itu dibangun jalan tol baru, terus akibatnya itu aksesnya jadi mudah atau banyak orang itu tertarik beli rumah. Nah, terus
awalnya itu harga tanah itu 100 juta, terus naik jadi 500 juta atau bahkan 1 miliar. Itu karena investor mulai beli banyak tanah gitu, atau developer tuh bangun perumahan besar-besaran. Oh, Jadi padahal pendapatan properti masyarakat itu nggak properti itu naik gitu. maksudnya lahan ya, bukan Iya, iya rumahnya betul. tapi lahannya. Oke. Ah, yang kamu tanyakan itu, terus kemudian kondisinya itu, apakah bisa membuat kondisi harga yang Apakah bisa membuat kondisi harga yang nggak wajar, dan kalau terjadi seberapa besar dampaknya ke sektor finansial gitu? sektor finansial yang kamu maksud? Perbankan, pasar modal, pasar keuangan, yang mana? Ke perbankan ya sebenarnya, Pak. Perbankan aja ya. Oke, baik. Oke, kita gambarkan deh. Sebentar, saya cari pennya dulu ya. Saya gambarkan dulu. Jadi gini, contoh nih, ada yang tinggal di daerah Yogyakarta, ketika mau bangun infrastruktur bandara di Kulon Progo. Ini real story. Oke, singkat cerita, mau dibangun bandara. Otomatis akan ada akses jalan baru, akan ada lalu lintas orang warawiri. Saat itu para pemilik modal, para pemilik dana, orang yang punya dana tinggi, sibuk untuk melobi pemerintah daerah menawar lahan-lahan di sekitar jalan pembangunan itu. Karena pemerintahnya konservatif, melindungi, maka terjadi keuletan penjualan lahan-lahan itu tidak mudah karena mereka melakukan kontrol yang ketat. Kalau kasusnya seperti itu, Amel, harga properti tidak naik. Oke. Kalau kasusnya pemerintah daerahnya melakukan pasar bebas, membebaskan, yang penting kalau kamu beli tak mudahkan, aku dapat apa, saya dapat apa, maka saya pastikan harga lahan di sekitaran calon jalan naik tidak karuan atau ugal-ugalan. Contoh yang terjadi di dekat pintu tol Sawo Jajar Malang. Yang beli lahan itu sudah tahu informasi terlebih dahulu kalau akan dibangun tol. Sehingga dia sibuk membeli lahan itu dengan harga murah. Oh, ada pembangunan tol. Wah, dibeli murah. Karena apa? Yang menjual tanah nggak tahu apa-apa. Akan ada pembangunan, akan ada plan ke depan itu seperti ini. Dijual murah. Ada yang beli, senang mereka. Karena apa? Itu pedalaman, akses jalan sulit. Sudah dibeli, beberapa tahun kemudian akan dibangun jalan tol. Akhirnya harganya melejit. Sama pembeli pertama dijual melebihi harga. Karena apa? Sudah ada pengumuman akan dibangun pintu tol. Akhirnya harganya naik berkali-kali lipat. Itulah yang disebut pasar bebas. Kalau tidak bebas gimana, Pak? Seperti yang terjadi di Kulon Progo. Di mana ketika ada orang kaya mau beli beberapa lahan, ditahan. Enggak, warga jangan jual. Ini akan dibangun bandara, nanti kalau kamu jual sekarang kamu rugi. Jangan dijual, gunakan untuk sawah. Seperti itu. Sehingga di Yogyakarta, sekitar Yogyakarta, kalian menjual lahan dipersulit oleh kerajaan. Dipersulit oleh ini. Apa? Supaya apa? Kalau dia memberi kesadaran, kalau kamu bangun, nanti kamu, walaupun kamu mendapatkan harta banyak, itu tidak bisa digunakan untuk menanami padi. Contohnya, yang ugal-ugalan lagi, Suhat. Suhat itu dulu kawasan sawah. Tanahnya nggak cocok untuk perumahan. Karena apa? Lembek, subur. Buktinya sekarang jadi apa? Jadi jalan-jalan. Jalannya gampang rusak. Iya, Wong. Itu tanah sawah, itu tanah subur, tanah gerak. Dibangun mall, dibangun hotel, kos-kosan, ya tanahnya kan gelombang terus. Karena apa? Kalian tahu sendiri, itu tanah bukan tanah yang diuruk, tapi tanah yang memang lembut, subur, sampai ke bawah Suhat itu subur. Tapi dibuat jalan-jalan. Bahkan kalau kalian amati yang RRI terus, itu dulu ketika saya masih mahasiswa, masih sawah-sawah. Akhirnya apa? Kita tidak makan sawah, kita produksi sawahnya berkurang jadi beton. Lahan subur di Batu sama kasusnya. Ketika diubah
tebang diubah menjadi perumahan, tidak bisa menampung air. Walhasil, ya jangan salahkan ketika Batu sering banjir. Batu akses ke Malang, area sepanjang UMM itu diperlebar, dibangun gorong-gorong dengan asumsi aliran air akan lewat. Yang terjadi ketika tidak mampu menampung atau menyerap air, ya airnya akan overflow. Aliran airnya akan berlebih. Karena apa? Harusnya kita banyak pohon untuk menyerap, tapi dibuat jalan-jalan. Nah, sama. Jadi memang di pasar bebas, ekonomi kita menganut pasar bebas, maka ketika ada perluasan lahan, izinnya nggak karuan, otomatis akan diikuti oleh harga-harga yang over estimated atau over price. Dan ketika informasi itu diketahui oleh beberapa orang saja, maka beberapa orang itu akan buru-buru membeli lahan. Makanya ketika kalian lihat di Kulon Progo itu tidak bisa ya normal lah, tidak terlalu parah. Walaupun ada bandara, tapi kanan kirinya memang harus melalui fase-fase yang tidak langsung. Oh Pak, misalkan ini contoh kasarnya gini. Amel, kamu kan pejabat daerah sana. Ayo, kamu buat gimana caranya, itu kamu bebaskan lahannya, nanti SHM-nya tak beli. Sekian ratus hektar. Dari penjualan ini, dari pembelian ini, kamu dapat jatah sekian. Kalau Amel tergoda, maka Amel akan mengurus penjualan lahan tersebut. Dampak besarnya ke sektor finansial gimana? Misalkan pasar bebas itu berlaku, sektor finansial senang. Karena apa? Ada transaksi di sana. Tapi ketika seperti kasusnya Pulau Rogo yang pemerintah daerahnya tidak mau semena-mena menjual, sektor finansialnya gimana? Ya mereka tidak mendapatkan kucuran dana dari hasil jual beli tersebut. Transaksi keuangannya jadi tidak selancar di pasar bebas. Gitu. Seperti itu Amel. Jadi ketika ada daerah-daerah yang pembebasan lahan dan lain sebagainya, kemudian harga naik berkali-kali lipat, nah welcome to free market area atau pasar bebas. Tapi kalau ekonomi daerahnya, terutama Solo, Jogja, DIA, daerah istimewa yang masih ada kesultanan campur tangan, maka properti tidak akan separah daerah di luar itu. Tanya saja, cari tahu saja, di Jogja itu sulit untuk properti berkembang karena apa? Izinnya memang dibuat sedemikian rupa supaya apa? Supaya tidak kacau. Bandingkan dengan daerah-daerah yang perizinannya itu ngawur, bebas. Ya udah, nasibnya kayak Malang. Mana lagi? Ada lagi nggak daerah kalian yang ugal-ugalan kayak gini? Pembangunannya, pembebasan lahannya. Ada? Ada bisa share di area mana barangkali selain Malang yang daerah asal kalian yang perkembangannya ugal-ugalan kayak gini? Harga rumah nggak karuan? Ada yang bisa share? Ada daerah mana lagi? Ada yang mau berbagi? Yang saya tahu Malang ini ngawur. Kalau di Jogja itu antara lahan berubah ke perumahan itu butuh waktu sekitar 30-an tahun izinnya. Kalau di Malang sawah diuruk ya nggak sampai 2 tahun 3 tahun udah jadi komplek perumahan udah. Itu kalau di Malang. Jadi dari sawah ke diuruk nanti jarak berapa tahun? Kalau di Jogja perlu puluhan tahun, dari lahan subur dijadikan lahan gambut dijadikan lahan kering, itu perlu waktu lama. Saya pernah dapat share, iya Jogja ini pengembangan perumahannya di pinggir-pinggir area Bantul. Di area kota sudah tidak bisa lagi karena udah habis, nggak boleh lagi. Itu contohnya ya. Oke, saya rasa itu silahkan kelompok berapa? 8 ya? 9 dibahas terlebih dahulu. Jika waktunya cukup nanti saya tambahkan, jika tidak ya dilanjut setelah UTS atau sambil UTS nanti diselingi pembahasan. Oke, silahkan kelompok 9 diselesaikan terlebih dahulu.
Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan dari Fitri dari kelompok 7. Pertanyaannya itu apakah penggunaan AI dalam investasi benar-benar membantu investor membuat keputusan yang lebih rasional atau justru membuat mereka terlalu bergantung pada teknologi. Nah, jadi penggunaan AI sendiri memang dalam investasi memang dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih rasional karena pada dasarnya itu berbasis pada data dan algoritma seperti pada layanan robo-advisor. Namun penggunaan ini juga berpotensi menimbulkan ketergantungan pada teknologi. Makanya salah satu tantangannya itu adalah sifat black box-nya atau tidak transparannya, di mana investor itu menerima keputusan tanpa memahami proses di baliknya. Akibatnya investor bisa kehilangan pemahaman dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu saja, bukan sebagai penentu utama dalam investasi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alve. Yang pertama, digitalisasi memang meruntuhkan hambatan akses, namun apakah tingginya partisipasi anak muda ini sudah dibarengi dengan literasi keuangan yang cukup? Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kelompok melihat resiko fenomena FOMO di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam tren investasi digital saat ini. Untuk yang pertama, tingginya partisipasi anak muda dalam berinvestasi sendiri memang masih belum dibarengi dengan literasi keuangan yang cukup. Berdasarkan data dari OJK itu menunjukkan indeks literasi keuangan untuk kelompok umur 15-17 itu menunjukkan angka terendah di 51,86%. Sedangkan kelompok 18-25 tahun itu memiliki indeks literasi keuangan sebesar 73,26%. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Febri. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya itu dengan kondisi literasi yang belum merata tersebut, resiko FOMO itu menjadi sangat tinggi di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Jadi FOMO mendorong mereka untuk berinvestasi karena takut ketinggalan tren, bukan karena berdasarkan dengan pemahaman yang matang. Dan dampaknya itu antara lain tuh yang pertama, membeli aset di harga puncak karena ramai diperbincangkan di media sosial. Lalu juga mengabaikan profil risikonya, mudah terpengaruh influencer, berutang untuk berinvestasi. Nah, oleh karena itu, selain meningkatkan literasi keuangan secara formal, perlu juga untuk penguatan literasi digital agar anak muda ini mampu menyaring informasi yang tidak mudah terseret FOMO. Mungkin next. Nah, pertanyaan yang ketiga dari Elvika dari kelompok 2. Pertanyaannya di balik kemudahan vintage sebagai mesin pertumbuhan UMKM, apa saja risiko finansial, hukum, dan keamanan cyber yang seringkali terabaikan, serta bagaimana langkah mitigasi paling efektif agar pelaku usaha tidak terjebak dan terjerat bunga tinggi maupun ancaman kebocoran data. Jadi risiko yang paling sering terabaikan kalau secara finansial sendiri itu seperti bunga efektif yang tidak dipahami oleh UMKM, lalu juga seperti biaya tersembunyi, adanya biaya admin ataupun denda. Kalau dari segi hukumnya sendiri itu ada kontrak elektronik yang biasanya itu kurang tidak dibaca teliti oleh UMKM. Terus juga ada vintage ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Kalau dari keamanan cybernya sendiri, UMKM itu rentan phishing, malware, dan juga kebocoran data pribadi nasabah karena sistem keamanannya yang minim. Lalu untuk langkah mitigasi yang paling efektif, kalau dari segi finansial itu UMKM wajib menghitung total biaya pinjamannya seperti bunga dan juga ditambah dengan biayanya sebelum mengambil pinjaman dan memastikan vintage-nya itu terdaftar di OJK. Kalau secara hukum sendiri, UMKM-nya itu harus membaca kontrak elektroniknya itu dengan teliti, terus menyimpan buku digital dan juga melaporkan ke OJK jika vintage-nya itu ilegal. Kalau secara keamanan cybernya sendiri itu harus menggunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap aplikasi, terus juga mengaktifkan verifikasi 2 faktor dan jangan membagikan OTP kepada siapapun. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, baik, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Afifa. Pertanyaannya itu adalah, jika crowdfunding melibatkan banyak investor kecil dalam mendanai suatu proyek, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab ketika proyek tersebut gagal? Sebenarnya untuk jawaban pertanyaan ini tidak ada jawaban tunggal, karena untuk siapa yang bertanggung jawab itu tergantung dari penyebab kegagalannya. Kalau misalkan penyebab kegagalannya itu karena kelalaian atau penipuan, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab. Itu seperti penerbit atau issuer. Ini kan dia bertanggung jawab untuk menggunakan dana yang sudah didapatkan dari orang-orang yang menghimpun dana itu secara baik gitu. Nah, kalau misalkan terjadi kelalaian atau penyelewengan yang dilakukan oleh penerbit atau issuer ini, maka bisa dituntut secara hukum oleh orang-orang yang sudah menghimpun dana, orang-orang yang sudah memberikan dana kepada penerbit ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang bertanggung jawab itu adalah platform crowdfunding. Kalau misalkan Afida ingat itu di tahap mekanisme 1-3 di platform peer-to-peer lending, itu kan dia bagian dari crowdfunding ya. Nah, sebenarnya itu ada proses verifikasi dan transparansi. Jadi platform ini wajib untuk memastikan kalau misalkan penerbit crowdfunding ini layak, kemudian resikonya itu harus dijelaskan secara transparan kepada investor. Jika misalkan terbukti kalau platformnya ini lalai, maka OJK punya kewajiban atau tanggung jawab untuk mencabut izinnya. Kemudian kalau misalkan gagalnya itu karena resiko bisnis biasa, misalkan karena kondisi ekonomi makro yang tidak mendukung, karena Selat Hormuz mungkin ditutup, jadi produk-produk yang didanai oleh orang banyak ini jadi tidak laku. Nah, itu sebenarnya dari pihak penerbit ini tidak bisa dituntut ganti rugi. Karena secara moral dan etika, mereka ini memang wajib untuk melaporkan penyebab kegagalannya kepada investor. Kemudian dari sisi platform juga kan sama sekali tidak ada kesalahan seperti kelalaian dan penipuan. Maka mereka juga tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas gagalnya proyek yang didanai oleh banyak orang tersebut. Dan sebenarnya kalau misalkan dari resiko bisnis biasa, yang bertanggung jawab itu adalah pihak investor. Jadi dia ini akan menanggung sendiri kerugian finansialnya, di mana ini adalah konsekuensi dari investasi yang resikonya itu tinggi, dan crowdfunding ini termasuk yang high risk atau yang resikonya ini tinggi. Nah, oleh karena itu OJK juga sudah membatasi investor maksimal 5-10% dari penghasilan per tahun agar supaya investornya itu tidak rugi terlalu besar. Kemudian untuk OJK sendiri yang sebagai regulator, ini dia tidak punya tanggung jawab apapun atas kerugian, karena kerugian yang di sini itu kan sifatnya itu kerugian karena resiko bisnis biasa seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Geraldine. Pertanyaannya itu adalah, dengan banyaknya pilihan investasi digital seperti kripto, kemudian NFT, peer-to-peer lending, apakah benar-benar membuka peluang investasi atau justru meningkatkan resiko kerugian bagi investor pemula? Sebenarnya untuk produk-produk investasi digital ini tuh seperti pisau bermata dua, dia itu punya peluang sekaligus ada resiko. Nah, ini tergantung bagaimana secara investor untuk menyikapi peluang sekaligus resiko yang ada. Untuk peluangnya sendiri itu dari investasi digital ini ada akses yang mudah dengan modal kecil, kemudian potensi returnnya itu bisa tinggi, dan likuiditasnya juga cepat. Namun ada resikonya juga seperti volatilitas harga yang ekstrim. Itu kalau teman-teman tahu, itu kripto kan bisa fluktuatif sekali ya, bisa naik turun sangat cepat, bahkan hingga 80% dalam sepekan. Kemudian ada maraknya penipuan dan platform ilegal. Kemudian investor yang pemula ini juga sering terjebak FOMO karena mengikuti influencer atau yang dia tonton, sehingga membeli di harga yang tinggi lalu menjual di harga yang rendah. Itu juga ada kasus kalau tidak salah Gozali yang waktu itu menjual NFT. Kemudian orang-orang itu FOMO untuk membeli karena banyak sekali influencer yang membeli seperti Steve Arnold dan lain-lain itu. Jadi orang-orang ikut membeli NFT tersebut di harga yang tinggi. Kemudian ketika sudah tidak
ramai lagi, orang-orang itu kan akan terpaksa menjual di harga yang rendah sehingga akan menimbulkan kerugian. Jadi sebenarnya jawabannya ini bukan hanya ada peluang saja atau resiko aja, tapi keduanya ini berjalan bersamaan. Dan agar supaya tidak rugi, sebaiknya untuk investor pemula ini wajib belajar dasarnya dulu. Dan kemudian dia juga harus memastikan kalau platform yang dia pakai itu dia tuh harus memastikan platform yang dia pakai itu sudah terdaftar di OJK atau Bapeti. Kemudian dia juga mungkin untuk yang pemula itu bisa dengan modal yang kecil, kemudian jangan tergiur dengan iming-iming return yang tidak realistis seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ola. Pertanyaannya itu mengapa volatilitas aset kripto jauh lebih tinggi dibandingkan saham atau obligasi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin memang memengaruhi volatilitas dari aset kripto ini. Yang pertama itu aset kripto tidak mempunyai dasar yang kuat seperti saham atau obligasi. Jadi kan kalau saham itu dari perusahaan yang nyata, jadi untung ruginya itu jelas. Nah, sedangkan untuk obligasi itu mempunyai janji pembayaran bunga dan juga pokok hutang, dan juga kalau kripto itu harganya lebih ditentukan oleh perasaan dan juga opini pasar, sehingga dia itu cenderung mengikuti dari persepsi investor gitu. Terus yang kedua, karena pasar kripto itu masih baru dan juga belum stabil. Jadi kan kalau misalkan di saham dan obligasi itu lebih lama adanya daripada kripto, sehingga kalau di kripto itu satu transaksi yang besar itu bisa membuat harga kripto itu bisa loncat ataupun bisa jatuh sangat drastis gitu. Terus yang ketiga, karena harga kripto itu mudah terpengaruh oleh adanya sentimen dan hype. Jadi ketika ada kabar, ada pemberitaan di media sosial, atau juga dari pendapat orang-orang yang mungkin dia itu bisa memberikan pengaruh yang besar, maka kripto itu harganya juga cenderung akan mengikuti dari pendapat atau pemberitaan di media sosial tersebut gitu. Terus yang keempat, karena aturan main kripto itu masih belum jelas di banyak negara. Jadi berbeda dengan saham dan obligasi, karena aturannya kripto itu belum terlalu jelas, sehingga investor itu lebih gampang panik atau juga terlalu bersemangat gitu ketika ada aturan atau isu-isu yang baru gitu. Jadi karena hal ini jawabannya itu kesimpulannya karena kripto itu nggak punya nilai dasar yang jelas, pasarnya juga masih kecil dan baru, harganya itu gampang dipengaruhi oleh uh, sentimen pasar, dan juga aturannya itu belum pasti, sehingga naik turunnya itu jelas pasti lebih fluktuatif dibandingkan saham dan obligasi. Mungkin bisa di next. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu ada dari Alvina, yang mana pertanyaannya itu bagaimana ketidakpastian regulasi terhadap aset digital itu mempengaruhi persepsi risiko dan keputusan investasi investor di pasar berkembang seperti di Indonesia. Jadi jawabannya itu ketika ketidakpastian regulasi terhadap aset digital itu bisa membuat investor merasa tidak memiliki kepastian hukum, sehingga persepsi risikonya itu menjadi lebih tinggi. Nah, ketika aturannya itu belum jelas dan juga sering berubah, maka investor itu lebih khawatir terhadap kemungkinan adanya pembatasan, pajak baru, atau bahkan pelarangan yang bisa membuat mereka itu lebih mempengaruhi nilai investasinya. Nah, hal ini bisa menurunkan kepercayaan investor, terutama investor institusional yang cenderung membutuhkan stabilitas dan juga perlindungan hukum sebelum masuk ke suatu pasar. Sehingga banyak investor itu lebih berhati-hati menunda investasi, atau bahkan banyak investor yang memilih untuk keluar dari pasar karena mereka itu memilih jalur yang lebih aman gitu. Nah, di sisi lain, ketidakpastian regulasi itu bisa mendorong perilaku spekulatif, terutama di kalangan investor retail, karena tidak adanya kepastian jangka panjang. Keputusan investasi itu lebih sering didasarkan pada sentimen pasar, tren, atau juga berita media sosial yang mana itu berita jangka pendek gitu. Sehingga investor itu mengalihkan dananya ke instrumen yang lebih aman seperti saham atau obligasi, sementara yang tetap berada di pasar kripto itu cenderung menggunakan strategi trading jangka pendek untuk memanfaatkan fluktuasi harga gitu. Jadi secara keseluruhan, kondisi ini akan membuat pasar menjadi lebih volatil dan kurang stabil, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia yang regulasinya itu masih terus berkembang. Next.
Sania, sudah selesai kah? Sudah, Pak. Oke, karena waktu kita sudah habis, kemarin saya sudah bilang sampai 14.50 ya. Nanti kita lanjutkan di sela-sela UTS ya untuk pembahasannya. Next week UTS, adapun pertanyaan di digital nanti saya akan tanggung atau sisa utangnya tinggal hitung. Jika melihat kelas planning sepertinya kita masih ongoing, tidak terdampak liburan ya. Nanti berarti sisanya untuk UTS juga apa ya? Coba nanti dicek ya di kelas planningnya. Saya rasa itu berarti pembahasannya akan kita selesaikan dan juga UTS-nya semoga tidak sampai 3 pertemuan. Namun untuk mencegah hal itu maka dimulainya next week supaya jika toh ada masalah kendala teknis, ada hal-hal yang tidak diinginkan, nanti masih ada pertemuan sisa pertemuan yang digunakan untuk diseminasi bagi yang belum, karena jumlah kalian lumayan besar 40 anak sehingga alokasi waktunya juga harus banyak dan juga teknisnya untuk kelancaran nanti minta bantuan kepada Alfi untuk mengatur supaya kendala-kendala teknis bisa kita mitigasi untuk pelaksanakan UTS-nya. Saya rasa itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di next week. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan jika terputus-putus karena ini ada 2 sinyal yang sering switch antara 4G dan 5G-nya. Jadi ya sering berpindah-pindah sendiri sehingga ada masalah kendala di sini. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Selamat siang semuanya. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.